Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today's our first week or our first meeting um, in translating and interpreting course for English education program fourth semester in Muhammadiyah University of Nrekang. So in this case or in this course, I'm as your lecturer. We move to the first material. So today we are going to tell about the nature and steps of translating. Jadi kita akan bahas tentang hakikat dan tahap penerjemahan. Nah, poin pertama, saya perlu jelaskan tentang learning material description. It is this topic concerns on the nature of translation stated by some experts and also the steps of translation. Jadi yang akan kita bahas itu fokus pada hakikat penerjemahan dan juga tahap-tahap yang dilakukan pada saat menerjemahkan. Oke, adapun objektifnya atau tujuan dari materi ini adalah the students are able to explain the nature of translation stated by some experts and also the steps of translation. Jadi sehubungan dengan learning materialnya sudah pasti bahwa tujuan kita adalah bagaimana kalian nantinya mampu untuk menjelaskan tentang hakikat penerjemahan itu sendiri, yang mana definisi-definisinya itu dijelaskan oleh para tokoh, and also kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan tentang steps atau langkah-langkah yang dilakukan pada saat kita melakukan penerjemahan atau translation, ya. Okay, move to the next. Jadi sebagai awal bahwa translating as daily routine in this life. Jadi sebenarnya kegiatan penerjemahan atau translating ini pada dasarnya merupakan hal yang sering dilakukan dan ditemukan dalam keseharian kita. Jadi baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Now, we usually translate a message in order to make it clear. Thus, the message that is expressed by the speaker can be well understood by the receptor. Jadi, kita seringkali mengalihkan suatu pesan dengan tujuan untuk memperjelas pesan yang dimaksud oleh seseorang sebagai pembicara kepada orang lain. Jadi, di sini dengan tujuan bahwa yang menjadi sasaran kita mampu untuk memahaminya dengan baik pesan-pesan tersebut. Nah, contohnya di dalam konteks keluarga, ya, misalkan kita punya relatives atau kerabat yang datang dari kampung atau dari daerah. Nah, pada saat itu mungkin beliau belum terlalu paham tentang sosial media yang pada saat itu your younger brother atau adik kalian itu sedang asik-asiknya bermain Facebook dan dia berbicara tentang Facebook. Nah, jadi si relatif tadi kurang paham dengan apa yang dia bicarakan. Nah, you sebagai mediator di situ menjelaskan ulang maksud si adik tersebut. Jadi supaya si relatif mampu memahami apa yang dijelaskan tadi sama si anak. Disinilah gunanya untuk mengalihbahasakan atau membahasakan ulang dari bahasa si adik ke bahasa yang mampu diterima oleh relatif kita tadi. Nah, itu salah satu contoh penerjemahan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks keluarga. Oke, adapun contoh lain yang biasa kita lihat dalam hal kegiatan penerjemahan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita dapatkan dari
media. Jadi we also find the kind of translating through media. Media seperti apa? Contohnya dalam televisi. Biasanya kan ada penayangan film-film barat atau western films, ataukah yang biasa disebut sebagai Hollywood, atau Bollywood, film-film India, dan Korean drama ya, biasa ditayangkan di televisi. Nah, tentunya cerita dari film-film berbahasa asing ini atau bahasa Inggris yang ditayangkan melalui media televisi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya orang-orang di Indonesia yang nonton itu bisa paham. Nah, penerjemahan film ini dilakukan dengan metode ada dua ya di situ. Kadang ada yang melalui dubbing dan kadang juga melalui teks. Nah, yang dimaksud dengan dubbing di sini adalah ketika kalian menonton TV, kemudian suara asli dari pemain itu dihilangkan dan diisi suara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan dubbing. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan melalui teks, nah itu biasanya ada subtitle di bagian bawah layar kaca atau teks terjemahan di bawah layar kaca. Jadi tetap suara aslinya ada, tapi ada bantuan penerjemahan di bawahnya, di bawah layar kaca TV yang biasa kalian nonton ya. Nah, itu contoh yang biasa kita lihat melalui media. Thus, basically, translating is an activity to transform the contextual meaning of the message from the speaker to the receptor in order to make an effective communication. Jadi intinya adalah bahwa pada dasarnya penerjemahan merupakan kegiatan mengalihkan maksud atau mengalihkan makna. Jadi contextual meaning ini ya, mengalihkan maknanya berdasarkan konteksnya atau berdasarkan pesan dari pembicara pertama yang disebut sebagai pengirim kepada si pembicara kedua atau yang menjadi sasaran kita, yang disebut penerima. Itu tadi ya, pembicara kedua atau yang disebut sebagai penerimanya atau sasaran. Misalnya kita dalam hal ini ada istilah dari bahasa sumber ke bahasa penerima atau sasaran, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya sebagai reseptor. Nah, dengan adanya translating ini, maka komunikasi itu bisa menjadi lebih efektif. Jadi intinya sekali lagi bahwa kegiatan penerjemahan atau translating itu adalah lebih kepada makna secara kontekstual. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang beberapa definisi atau hakikat penerjemahan, definition of translating based on some experts. Nah, for the first expert, yang pertama adalah Catford in 1965. Catford di tahun 1965 stated that translation is the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in other language. Nah, kalau kita artikan secara bebas ini ya, jadi yang dia maksudkan penerjemahan adalah penggantian materi tekstual dalam suatu bahasa dengan materi tekstual yang padan dalam bahasa lain. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita mengartikan bahwa translating itu sangat erat hubungannya dengan makna. Tetapi kenapa di sini Catford tidak ada sama sekali menjelaskan tentang meaning or makna ya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan dari kata-kata materi tekstual yang padan. Jadi ini pun sebenarnya agak multitafsir, tetapi nanti bisa kita lihat lagi dari definisi-definisi yang oleh tokoh yang lain atau expert yang lain. Another expert stated that translation is made possible by an equivalent of thought that lies behind its different verbal expressions. Ini dikemukakan oleh Savory in 1968. Nah, kalau kita terjemahkan, penerjemahan menjadi mungkin dengan adanya gagasan yang sepadan di balik ungkapan verbal yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang diungkapkan oleh Savory ini,
Di sini disebutkan dengan jelas bahwa yang padan adalah gagasannya. Safori tidak lebih jauh lagi menyebut hal-hal yang operasional atau hal-hal yang terkait dengan proses. Jadi intinya adalah di gagasannya yang kemudian diartikan menggunakan bahasa yang lain sesuai dengan bahasa reseptor. Adapun tokoh yang lain yang menjelaskan atau mengungkapkan tentang definisi translating adalah Nida and Tabor in 1969. They stated that translating consists of reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style. Kalau diartikan, jadi penerjemahan adalah usaha untuk menciptakan kembali pesan dalam bahasa sumber atau BSU, kita singkat kalau dalam bahasa Indonesia BSU, ke dalam bahasa sasaran atau disingkat menjadi BSA dengan padanan alami yang sedekat mungkin, pertama-tama dalam hal makna dan kemudian gaya bahasanya yang kedua. Nah, di sini Nida dan Tabor tidak mempermasalahkan bahasa-bahasa yang terlibat dalam penerjemahan, tetapi lebih tertarik pada cara kerja penerjemahan, yakni mencari padanan alami yang semirip mungkin sehingga pesan dalam bahasa sumber itu bisa disampaikan ke dalam bahasa sasaran. Selanjutnya, definisi translation based on Larson in 1984. He stated that translation is basically a change of form. When we speak of the form of a language, we are referring to the actual words, phrases, clauses, sentences, paragraphs, and etc., which are spoken or written. In translation, the form of the source language is replaced by the form of the receptor or target language ya. Ini menurut Larson in 1984, secara bebas kita bisa artikan bahwa penerjemahan pada dasarnya adalah suatu perubahan bentuk. Apabila kita berbicara tentang bentuk bahasa, kita mengacu pada kata-kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf yang sesungguhnya, yang lisan ataupun yang tertulis. Di dalam terjemahan, bentuk bahasa sumber disalin dengan bentuk bahasa sasaran. Jadi maksudnya di sini adalah formnya itu berubah, mengalami perubahan bentuk, tetapi pada intinya adalah dia tetap membawa makna dari bahasa sumber yang sama dengan bahasa makna yang ada yang diterjemahkan ke bahasa reseptor atau bahasa sasaran, target language. Tapi formnya otomatis berubah karena form dari satu bahasa yang antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain itu mempunyai struktur yang berbeda. Automatically ketika kita melakukan penerjemahan, formnya bisa saja berubah tetapi maknanya itu harus tetap. Jadi pesan yang ada dari bahasa sumber itu harus tetap di bawah ke bahasa target melalui meskipun formnya itu berbeda. Berdasarkan beberapa definisi yang telah kita jelaskan tadi, maka bisa kita lihat dari skema yang ada bahwa hubungan antara penulis atau pengarang ini dengan si pembaca itu otomatis mempunyai hubungan yang tidak langsung karena mereka akan dihubungkan oleh si mediator atau si translatornya ini, penerjemah. Nah, caranya adalah si penulis atau pengarang mempunyai sebuah teks yang menggunakan bahasa mereka, bahasa sumber. Kemudian selanjutnya tugas mediator atau penerjemah untuk menganalisa teks bahasa sumber tersebut untuk mencari makna atau konteks dari teks tersebut. Nah, selanjutnya dari konteks ini si penerjemah kemudian mentransfernya ke dalam bahasa sasaran sehingga diperoleh teks bahasa sasaran yang berisi makna dari teks bahasa sumber. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh si pembaca hingga akhirnya
apa yang dimaksudkan oleh si penulis dapat dipahami oleh si pembaca melalui mediator si penerjemah. Berdasarkan beberapa penjelasan tadi tentang translation, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ada beberapa poin prinsip-prinsip penerjemahan. The first point is the translator has to master both of the languages. Jadi penerjemah ini ya sudah pasti haruslah menguasai kedua bahasa, baik bahasa sumber ataupun bahasa target atau bahasa sasaran. Karena kenapa? Karena untuk mengalihkan makna tersebut, mengalih bahasakan makna tersebut, otomatis dia harus pahami dulu maknanya dari bahasa sumber. Nah, bagaimana dia mengetahui maknanya kalau dia tidak menguasai bahasa tersebut? Begitupun untuk mentransfernya ke bahasa target, bagaimana mungkin dia bisa mengubahnya atau mentransfernya ke bahasa tersebut kalau dia tidak menguasai bahasa reseptor ini. Nah, jadi kedua-duanya harus dikuasai oleh si translator. Nah, the second point is the translator has to understand the contextual meaning of the speaker's talk or the writer's writing. Nah, maksudnya bahwa ya tentu si penerjemah harus memahami betul makna secara kontekstual dari apa yang dibicarakan sebenarnya dalam teks tersebut ataukah dalam pembicaraan tersebut. Karena ini yang mau dialih bahasakan. The third point is translation is change the form, not the meaning. Nah, ini fokusnya bahwa proses penerjemahan itu adalah kita mengubah bentuknya, bukan mengubah pesannya atau bukan mengubah maknanya. Jadi maknanya tetap, tetapi formnya sudah pasti berubah. Kenapa berubah? Karena antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain itu mempunyai struktur yang berbeda. Oke. The next point atau the fourth point, the translator should pay attention to the psychological side of the receptor language. Thus, he or she should use the usual vocabularies of the receptor language. Nah, penerjemah harus mengalihkan pesan sehingga membuat penerjemah hendaknya memperhatikan secara psikologis bahasa penerima dengan hendaklah menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang biasa digunakan dalam bahasa penerima sehingga memudahkan bahasa penerima memahami pesan yang dialihkan. Jadi si translator atau si penerjemah ini juga harus harus memperhatikan betul dari segi psikologinya, ya. Karena dengan begitu dia bisa untuk menggunakan kosakata yang biasa digunakan dalam bahasa reseptor atau bahasa target, sehingga mudah dipahami oleh si penerima. Selanjutnya, the fifth point atau poin yang kelima adalah the translator should pay attention to the discourse context during the translation. Jadi si penerjemah harusnya itu sangat memperhatikan konteks wacana dalam melakukan penerjemahan. Kenapa contohnya adalah if the text being translated is addressed to the children's storybooks, the translator should transfer the meaning into the form that is easily understood by the children. Jadi jika suatu teks ditujukan untuk anak-anak, jadi misalnya buku cerita anak-anak, penerjemah sebaiknya mengalihkan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak saat membaca teks terjemahan tersebut. Jadi harus selalu disesuaikan.
kita kita sudah bahas tentang hakikat penerjemahan atau the nature of translation, and I hope that all of you have understood well. So we continue to the steps of translation atau langkah-langkah atau tahap penerjemahan. Nah, menurut Bathgate in 1981, tahun 1981, di bukunya yang berjudul A Survey of Translation Theory, dia divided the steps of translation into 7 steps. Jadi dia membagi tahap-tahap penerjemahan itu menjadi 7 tahapan. Apa saja itu? The first point is turning, the second point is analysis, the third point is understanding, the fourth point is terminology, the fifth point is restructuring, the sixth is checking, and the last is discussion. What are they? Let's check it out. Yeah, that is your task, guys. Jadi ini adalah individual task buat kalian untuk menerjemahkan yang ketujuh tahapan tadi. Jadi tugas awal kalian adalah explain those 7 translation steps in English. Silahkan terjemahkan 7 steps, 7 tahapan translation tadi dalam bahasa Inggris. Nanti saya kasih teksnya itu ada dalam bahasa Indonesia, 7 tahapan tersebut. Tapi kalian bisa gabung juga mencari sumber referensi yang lain. Saya kasih 1 referensi saja, dan itu yang kalian gunakan untuk menjawab tugas ini, dan kalian buatkan dalam bentuk video. Jadi ini adalah tugas individual ya, jadi masing-masing orang membuat sebuah video. Terserah mau kreativitasnya seperti apa membuat PowerPoint seperti ini, kemudian direkam suaranya, ataukah layar kaca atau terserah sekreatif mungkin menggunakan video untuk menjelaskan tentang ketujuh tahapan tadi dalam penerjemahan. And then after that your video have to be uploaded on your class YouTube channel. Jadi di sini juga saya mau mengingatkan kembali bahwa tolong satu orang di antara kalian bertindak sebagai ketua tingkat itu untuk membuat sebuah YouTube channel untuk kelas kalian. Jadi khusus kelas kalian ada YouTube-nya, dan kemudian you have to share the username and password. Username dan passwordnya itu bisa dibagikan ke classmate-nya kalian. Semuanya punya username dan password itu, sehingga ketika videonya sudah selesai, jadi masing-masing bisa upload sendiri, upload masing-masing tugasnya di situ ya. I can understand ya. Any question, just send me a message. Jadi kalau masih ada yang kurang dipahami, silahkan WA saya. Itu saja mungkin. I think that's all. Thank you. See you on the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.